bisa mampu pintar, tetapi tata cara juga diajarkan kita seperti itu. Apalagi yang nggak belum tentu ada lagi pernah kita lihat, pernah ya bukan di sini, tapi masih meletak-meletak, udah diputusin aja bijinya, jangan, tertutup mati dulu, mati baru, pesok-pesokin aja, nabi lemah, terus jadi tekan dengan pelan, adakan di sini banget. Kalau kita ada kalian kan ditekan, terinjak, sengaja kata irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihlah makhluk yang di bumi, pasti para malaikat Allah akan mengasihi kamu. Jadi hal yang kecil bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Hal kecil kita anggap. Imam Ghazali rahimahullah, kita tahu Imam Ghazali seorang sufi, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Dia lagi nulis mengarang kitab, Pak. Mengarang kitab dulu kan tintanya tinta colok, bukan tinta kesekat colok. Dia lagi nulis tuh ada tintanya, itu lalat nemplok di tintanya, isep tintanya karena haus. Gak terusin semua apa Imam Ghazali diam sampai lalat puas minum. Dengan sebab ini dalam kitab tersebut dikatakan Imam Ghazali mendapat kemuliaan, mendapat ridha Allah, surga Allah disebabkan membiarkan ad-dubab yaqa'u ala qalami, membiarkan itu lalat mencop minum tinta daripada pulpennya. Jadi kita lihat sekarang kita nggak merasakan nanti. Beberapa tahun kita potong kambing, potong sapi, potong kebo, tadi tata cara. Sebenarnya kali dalam keadaan kita yang wudhu, cakep banget itu akhlak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam sabda Nabi SAW, saya ulang lagi, man dzabah, barang siapa yang menyembelih qabla shalah, sebelum sholat subuh atau jam 7, sebelum khatib turun dari mimbar, fa innama yadhbahu li nafsihi, sungguh dia telah menyembelih untuk dirinya. Wa man dzabaha ba'da shalah, barang siapa yang menyembelih sesudah sholat dua khutbah faqad atamma nusuka, telah menyempurnakan sunnah daripada korban tadi. Ini saya sering ulang-ulang korban. Jadi saudara, bapak kalau mau korban di Nurul Iman atau dimanapun datang bawa sapi dan kambing. Pak Ustadz, Pak Haji, ini korban saya mau korban nama saya fulan. Kalau bapak mau mengorbankan orang tua bapak yang sudah tidak ada, meninggal dunia, jangan langsung ini Ustadz atau Pak Haji, ini korban almarhum bapak saya, jangan. Tetap ini korban saya buat almarhum abah saya. Kita dulu kan sering diumumin di masjid banyak tuh, ini korban sapi ada 2, ini buat dikirimkan buat almarhum fulan bin fulan. Tidak. Jadi bagi orang yang meninggal dunia itu tidak ada korban. Dalam kitab ini dikatakan wala tajudul udhiyatu lil mayyiti illa an yusiya biha. Tidak boleh korban bagi orang yang meninggal dunia kecuali dia berwasiat. Yang sebelum meninggal, abah kita wasiat, nanti kalau ente udah gede punya rezeki, abah udah gak ada, tolong korbankan abah. Korbannya jadi wajib karena nazar ini wajib. Tapi udah kata pesan, abah kita udah meninggal, pesan kita punya duit sekarang mau korban, ini korban almarhum nggak ada, ini korban saya buat almarhum abah saya. Jadi kembalikan kita dulu Pak, jangan langsung ke almarhumnya. Ini masih banyak kita teman-teman ya bukan nanti nggak bisa, ada kayak lupa. Ini almarhum pulang, nah ini korban saya buat almarhum bapak saya, buat almarhum pulang. Dan ini mana? Wala tajudul udhiyatu lil mayyiti illa an yusiya biha. Tidak dibolehkan korban bagi orang meninggal kecuali wasiat. Lain dengan akekah. Kalau akekah orang itu hukum akekah. Kenapa diakekahkan? Karena anak yang lahir itu murtahan. Arti murtahan itu tergadai. Apa tergadai? Cuma punya apa? Punya tapi nggak ada hak menggunakannya. Itu tergadai. Saya punya sepeda, saya gadar sama Ustaz Sulaiman. Ini sepeda saya, tapi saya nggak bisa menggunakan, saya belum bisa tebus.
anak tersebut yang lahir bapaknya mampu nggak mau mengakekahkan, dalam kitab Hasil Bajuri la yusyaffihu bi walidayhi, tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu kagak mau mengakekahkan anaknya, meninggal tetap ada hukum akekahnya, tetap diakekahkan. Kapan itu akekahnya? Akekah yang pertama setelah anak lahir, karena ini berkaitan dengan korban nih. Begitu lahir maknya nah ditunggu 7 hari, ditunggu 7 hari, kira-kira bapaknya punya duit nggak 7 hari? Kalau 7 hari punya duit, potong korban akekah anaknya, gunting rambut, berikan nama gitu. Nah sekarang 7 hari kelahiran anak, sama ayam min wiladati, belum punya duit, tetap nggak gugur kesunahan orang tua mengakekahkan anaknya. Ditunggu 15 hari. Kenapa waktunya begitu Ustaz? 7 itu dihitung hari masa haid ibunya. Haid itu biasanya umumnya itu seminggu, lamanya 15 hari, itu masa duit bapaknya. 15 hari bapaknya belum punya fulus, nggak gugur sunnah bapak mengakekahkan anaknya. Kapan lagi ditunggu, sampai kapan Ustaz? Ditunggu masa nifas ibu. Ibu nifasnya 40 hari, belum ada juga masa lama nifas 60 hari. Masa nifas belum ada duit juga orang tuanya. Ditunggu masa rodoah, masa nyusu anak. Masa nyusu anak ini 2 tahun. 2 tahun belum ada fulusnya juga apanya. Nggak gugur sudah, ditunggu di atas balik, di bawah balik. Di bawah balik, kalau balik 15 umur mungkin 13 tahun. Kalau udah 15 di atas balik, bapaknya belum ada duit, gugur kesunahan orang tua mengakekahkan anak. Gugur. Nanti kalau anaknya udah gede, punya duit, mau akekahnya silakan. Datangnya di waktu akekah, di waktu korban. Mana yang lebih didahului? Yang lebih didahului adalah korban. Kan dikatakan Nabi Salim bin Semit pernah ditanya, katanya ada orang mau akekah dengan korban, ya. Imam Rafi membolehkan, tapi pendapat mengatakan untuk dibedakan akekah, korban. Nah kalau bapak sekarang punya 1 kambing, korban yang paling bagus. Ada waktunya, waktu korban. Akekah bisa kapan-kapan kita akekah. Kalau mau digabung, Ustaz ada mau akekah juga korban juga, ya 3 lagi, kambingnya 2 buat akekah, 1 buat korban. Jadi jangan nanti ada lagi istilah orang boleh datang ke masjid, Ustaz, ada mau akekah korban, kita aja itu udah akekah belum, kan iseng. Acara belum Ustaz, ada belum akekah, nggak sah korban itu. Mesti akekah dulu, akhirnya akekah kagak, korban kagak. Nah kalau korban kan 1, akekah 2, 3. Dia punya duit cuma 1 doang beli kambing. Atau Ustaznya begitu. Masa itu mesti akekah, korban, akhirnya enggak. Jadi yang utama adalah korban terlebih dahulu. Waktu korban, waktu yang lebih afdal dibanding waktu akekah. Akekah bisa kapan-kapan, itu akekah korban. Nah, korban bapak bawa kemari.